posisi Kata-kata membangkang jadi melekat pada PJ Wali Kota Bengkulu. Hal tersebut karena tidak paham apa yang dimaksud oleh Gubernur Bengkulu. Sudah ditolak masih dipaksakan lagi. Aneh. Sementara, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersya atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya melaporkan proses pengusulan penjabat, PJ, Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Bengkulu dengan 4 kali pengusulan nama yang sama, ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Seperti yang dirilis oleh RRI.id. Pelaporan secara resmi itu dilakukan karena PJ, Wali Kota Bengkulu, Arief Gunadi atas nama pemerintah Kota Bengkulu dinilai melakukan pembangkangan atas arahan Gubernur Bengkulu agar yang bersangkutan mengusulkan nama lain dari lingkungan pemerintah Kota Bengkulu sebagai PJ, Sekda Kota Bengkulu. Bukan lagi nama Medi Febriansyah yang saat ini menjabat Kepala Bapeda Kota Bengkulu sekaligus pelaksana harian Sekda Kota Bengkulu, seperti yang telah 4 kali diusulkan pemerintah Kota Bengkulu. Bapak Gubernur sudah melaporkan semua proses ini ke Kementerian Dalam Negeri. Kita menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri, apa yang akan dilakukan. Apakah Pak Gubernur nanti diperkenankan secara langsung menunjuk atau bagaimana? Nah ini kita masih menunggu, ungkap Isnan Fajri. Kembali dijelaskan Isnan Fajri, terhadap penolakan usulan nama PJ, Sekda Kota Bengkulu sudah sesuai aturan sebagaimana yang telah disampaikan Karo Hukum Pemda Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan regulasi, aturan, terhadap fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, usulan terhadap nama PJ Sekda Kota Bengkulu itu setelah dipelajari dan dipertimbangkan oleh gubernur sehingga memutuskan untuk menolak dan meminta untuk mengganti nama baru namun tidak diindahkan pemerintah Kota Bengkulu. Beliau menolak usulan yang disampaikan, kemudian menganjurkan kepada PJ Wali Kota untuk mengusulkan nama lain. Yang terjadi setelah itu PJ Wali Kota selalu mengusulkan orang yang sama dengan berbagai dalih sampai 4 kali pengusulan dari yang pertama, padahal itu sudah ditolak gubernur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terhadap sikap pemerintah Kota Bengkulu yang selalu memberikan usulan nama yang sama bahkan sudah ditindaklanjuti gubernur dengan melayangkan surat teguran, jelas Isnan Fajri. Ini ada semacam pembangkangan dari pihak kota terhadap apa yang disampaikan oleh gubernur. Nah untuk itu gubernur sudah memberikan teguran kepada wali kota terhadap pembangkangan itu secara tertulis, ujarnya. Menjawab tindakan yang dinilai sebagai pembangkangan itu akankah menjadi pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil sikap menetapkan nama PJ Sekda Kota Bengkulu. Menurut Isnan Fajri saat ini gubernur masih memberi kesempatan dan ruang bagi PJ Wali Kota Bengkulu untuk menyampaikan usulan nama lain. Dalam artian gubernur itu masih menginginkan atau sangat setuju dengan PJ Wali Kota untuk menyampaikan nama dari pejabat-pejabat yang memenuhi persyaratan yang ada di kota, pungkasnya. Polemik baru kembali muncul. Bola panas makin menjadi sepertinya. Seolah-olah gagal paham terjadi antara kedua belah pihak. Mengutip dari salah satu pemberitaan media di Kota Bengkulu, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, beredar isu yang mengatakan bahwa status Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yang masih PLT maka pengesahan APBD cacat hukum, tidak sah. Seperti yang dirilis Deklik Online dari beberapa sumber. Di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu dan Pemprov didapatlah sebuah surat dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu. Yang ditujukan kepada PJ, Wali Kota Bengkulu. Isi surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Pemprov Bengkulu. Tersebut pada intinya meminta klarifikasi dan penjelasan terkait persoalan tanda tangan PLT, Sekda Kota Bengkulu, yang dianggap tidak memiliki dasar hukum, yaitu surat-surat Pemkot Bengkulu. Yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Pemprov. Dijelaskannya, terkhusus penggunaan sebutan jabatan. Untuk pejabat penerima mandat atau wewenang penunjukan penyelenggaraan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjabat Sekretaris Daerah. Maka yang berlaku secara sah saat ini hanya ada dalam 2 sebutan. Jabatan yaitu, 1. Pelaksana harian. 2. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. Kesimpulannya ditegaskan untuk saat ini terkhusus penyebutan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, yang bukan definitif, maka akan berlaku secara sah, yaitu disebut pelaksana harian, PLH, atau disebut penjabat, PJ, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.
maka tidak ada lagi sebutan PLT Sekretaris Daerah. Atau dapat diartikan sebutan PLT Sekretaris Daerah Kota Bengkulu sebenarnya tidak lagi berlaku, sehingga cacat secara administrasi. Namun kenyataannya masih tetap ditandatangani oleh Medi Febriansyah. Atas tidak sahnya pencantuman sebutan PLT, Sekda Kota Bengkulu inilah. Kepala Biro Hukum meminta klarifikasi dan penjelasan kepada PJ, Wali Kota Bengkulu. Memperhatikan surat yang ditandatangan PLT, Sekda Kota Bengkulu tersebut, juga ada hal yang mengherankan, di bawah nama pejabat tersebut tidak tercantum NIP selayaknya ASN. Apakah statusnya pejabat politik atau memang seperti itulah format yang berlaku sekarang, masih menjadi tanda tanya keabsahannya. Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri kepada para awak media di ruang media center Provinsi Bengkulu menyampaikan pelaporan oleh gubernur itu dilakukan untuk meminta petunjuk dari Mendagri terhadap proses penunjukan Sekda Kota Bengkulu. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Julianto dan Dedi Koboy melaporkan.